Samarinda kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi hak tenaga medis dan karyawan. Wali Kota Andi Harun bertemu keluarga pengelola Rumah Sakit Haji Darjat, RSHD, untuk membahas kewajiban manajemen yang belum terselesaikan. Dalam pertemuan itu, ahli waris mengakui adanya beban kewajiban sekitar 30 miliar rupiah, termasuk tunggakan gaji karyawan 3 miliar rupiah dan dokter 3,5 miliar rupiah. Andi Harun menegaskan, yang terpenting adalah komitmen penyelesaiannya. Manajemen berencana menjual aset pribadi hingga opsi menjual rumah sakit. Pemkot menekankan agar langkah penyelesaian tidak menimbulkan masalah baru dan tetap mengutamakan hak karyawan serta tenaga medis. Selasa, 16 September 2025. Pertemuan Haji Darjat kami undang pada salah satu anak dari ahli waris. Dalam hal ini mewakili PT yang mengoperasikan rumah sakit. Ditemani oleh notaris dan tim legalnya. Tapi poinnya kami menyampaikan bahwa kami undang terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh karyawan dan tenaga medis, perawat dan juga dokter, serta kewajiban-kewajiban lain yang seharusnya menjadi tanggung jawab manajemen rumah sakit. Dari pertemuan tadi disampaikan kepada kami, ia mengakui, artinya ia gentle mengakui bahwa memang ada kewajiban yang belum bisa diselesaikan. Ketika saya tanya kewajiban apa saja, beliau dan kuasa hukumnya serta notaris yang mendampingi beliau menjelaskan secara rinci satu-satu, walaupun masih bersifat umum. Beliau sendiri yang mengungkapkan total seluruhnya kira-kira dengan semuanya itu kurang lebih 30 M. Ya. Terhadap tuntutan itu, kewajiban itu, beliau terus terang mengatakan dia tidak punya uang untuk menyelesaikan itu. Tapi mereka menyampaikan untuk tahap pertama punya rencana menyelesaikan dulu, berusaha menyelesaikan tanggungan mereka kepada karyawan, perawat, sebesar 3 miliar itu. Dengan jalan yang jangka pendek telah menawarkan rumah yang bersangkutan untuk menjual rumah pribadi yang bersangkutan katanya, untuk bisa menyelesaikan yang tanggung jawabnya dulu ke karyawan. Saya tanya apa, sudah laku belum? Nah, untuk jangka panjang untuk menyelesaikan semua, baik Pak Eliansanya maupun kuasa hukumnya yang ditemani juga oleh notarisnya, hanya punya satu opsi, menjual rumah sakit. Peringatan Hari Perhubungan Nasional, Harhubnas, 2025 digelar di Dermaga Pelabuhan Samarinda, Rabu 17 September. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, hadir sebagai inspektur upacara dalam agenda yang mengangkat tema bakti transportasi untuk negeri. Momen ini menjadi penegasan posisi Samarinda sebagai simpul penting transportasi, terlebih dengan peran strategis Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Nusantara, IKN. Dalam arahannya, Andi Harun menekankan bahwa transportasi tidak sekadar pembangunan fisik, melainkan kunci peningkatan daya saing ekonomi dan percepatan konektivitas antar wilayah. Ia menyinggung rencana Tri Cities Connected antara Samarinda, Balikpapan, dan kawasan IKN, serta pengembangan jalur kereta api hingga wilayah pedalaman. Kalau konektivitas terbangun, daerah seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu akan ikut terdongkrak ekonominya. Transportasi ini bukan hanya penghubung, tapi juga penggerak pembangunan,
ujarnya. Kepala KSOP Samarinda, Mursidi, turut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memperkuat sektor transportasi, khususnya laut. Ia menyebut masih banyak tantangan yang harus dibenahi, namun KSOP berkomitmen terus mendorong peningkatan layanan serta infrastruktur pelabuhan. Saya diundang oleh Pak Kepala KSOP, Pak Mursidi, untuk menjadi inspektur upacara dalam rangka Hari Perhubungan Nasional. Dengan tema Bakti Transportasi, Bakti untuk Negeri. Kita berharap sektor transportasi kita, baik darat, laut, dan udara, serta perkeretaapian, semakin menjadi kontribusi, tidak hanya berkontribusi pada pembangunan ekonomi, konektivitas, tapi juga sekaligus kita harapkan menjadi pendorong, penguat, pengungkit, dan menjadi kontributor terhadap pembangunan ekonomi dan pembangunan seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia. Termasuk yang kita harapkan semoga di Kaltim secara bertahap sinergi antara pemerintah nasional dengan pemerintah daerah, kita terus membangun perkuatan transportasi kita, baik di sektor udara, darat, laut, dan insya Allah juga perkeretaapian. Apalagi setelah Kalimantan Timur ditetapkan sebagai IKN, dan secara khusus Samarinda sebagai Three Cities Connected, IKN, Balikpapan, dan Kota Samarinda. Dalam perencanaan IKN akan terbangun konektivitas perkeretaapian. Tentu tidak saja di situ, tapi kita harapkan nanti di beberapa daerah, misalnya Mahulu, Kutai Barat, dengan Penajam Pasir Utara, suatu saat terbangun konektivitas transportasi. Ya, syukur-syukur beberapa tahun ke depan sudah bisa direalisasikan oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh sumber daya yang ada di kabupaten kota, khususnya di Kutai Barat dan Mahulu, bisa terungkit ekonominya karena terbangunnya sistem transportasi kita yang terkoneksi satu wilayah dengan wilayah lainnya. Demikian saya kira komentar saya ya. Gebiar Hari Anak Nasional Kota Samarinda tahun 2025 yang digelar di Gor Segiri, Rabu 17 September, menjadi momentum penting bagi penguatan pendidikan anak usia dini, PAUD. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa PAUD merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing tinggi. Ia menekankan, gebiar PAUD yang digelar oleh Bunda PAUD Kota Samarinda bukan sekadar ajang seremonial, melainkan wadah untuk memperkuat pendidikan usia dini melalui kegiatan kreatif dan edukatif. Anak-anak didorong untuk berani tampil, mengasah bakat, serta menumbuhkan karakter percaya diri yang menjadi modal penting generasi mendatang. Lebih lanjut, Andi Harun menyampaikan bahwa pendidikan berkualitas dan inklusif di PAUD bukan hanya menyasar aspek kognitif, melainkan juga menumbuhkan nilai sosial, emosional, serta pembentukan karakter secara holistik. Inklusivitas, kata dia, harus ditanamkan sejak dini agar anak-anak terbiasa menghargai keberagaman. Pemerintah Kota Samarinda juga menegaskan komitmennya dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, sekaligus meningkatkan insentif dan kompetensi tenaga pendidik. Upaya ini selaras dengan kebijakan Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2023, yang mewajibkan setiap sekolah menerima siswa tanpa diskriminasi, termasuk anak penyandang disabilitas. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua yang telah menggalang, memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam membangun anak-anak kita. Membangun anak-anak PAUD tidak hanya tampil berani dan percaya diri, tapi terus membangun pendidikan budi pekerti luhur bagi anak-anak Indonesia untuk menanamkan nilai-nilai semangat cinta pada bangsa dan negara, menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah, serta
kelak menjadi generasi emas Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih ini kami sampaikan kepada seluruh lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan pemerintah Kota Samarinda. Berikut lembaga-lembaga pendidikan baik pemerintah maupun swasta yang selama ini dalam perjalanannya telah banyak membantu membangun karakter secara holistik anak-anak PAUD Indonesia. Saya juga ucapkan terima kasih kepada lembaga pendidikan PAUD yang ada di bawah TNI dan Polri. Sebabnya saya ucapkan terima kasih termasuk lembaga-lembaga pendidikan PAUD di lingkungan wilayah keagamaan yang selama ini bahu-membahu membangun anak-anak Indonesia, anak-anak Kota Samarinda. Pendek kata, semua pihak, termasuk yang mungkin tidak saya sapa dan sebutkan satu persatu, semuanya tanpa kecuali, izinkan kami atas nama pemerintah Kota Samarinda menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi Bapak dan Ibu semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat berkegiatan. Semoga anak-anak Samarinda menjadi generasi yang cerdas, tangguh, dan berkarakter menuju Indonesia Emas 2045. Dari PAUD, dari lembaga pendidikan PAUD kita, sukses berkelanjutan untuk Samarinda maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar PAUD Kota Samarinda. Dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Seperti biasa, masyarakat Sabar gak pernah kehabisan cara untuk menyalurkan suara hati dan dukungannya. Nah, di penghujung segmen kali ini, kita bacain komentar-komentar pilihan dari netizen Samarinda beradab minggu ini yang menyoroti isu-isu penting, mulai dari penyelesaian masalah RS Haji Darjat, hingga semangat Hari Perhubungan Nasional. Kita mulai dari akun Syarifah Aisyah yang memberikan komentar panjang penuh harapan. Mudah-mudahan bisa diselesaikan, yang baik jika RSHD tidak ditutup namun diaktifkan kembali. Karena karyawan yang sudah lama bergabung biar bisa aktif menikmati aktivitas mereka untuk bekerja kembali sehingga tidak ada PHK dan pengangguran. Moga Pak Wali Kota Samarinda dapat bantu pemecahan masalah di RSHD. Komentar ini menunjukkan keprihatinan sekaligus doa agar masalah RSHD segera tuntas, dengan fokus pada nasib tenaga kerja yang menggantung. Warga berharap solusi yang hadir bukan hanya soal aset, tapi juga kehidupan banyak keluarga. Lalu ada komentar singkat dari Yulian Syaharoni yang menegaskan semangat peringatan Hari Perhubungan Nasional. Bakti transportasi untuk negeri. Meski singkat, kalimat ini seakan jadi pengingat bahwa transportasi bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga pengabdian untuk kepentingan bangsa. Dari Supardi KPJ, muncul komentar bernada akrab khas Samarinda. Dasar pian memang naa. Ungkapan sederhana tapi penuh kehangatan. Seolah menggambarkan kedekatan emosional warga dengan sosok pemimpinnya, yang terasa nggak berjarak. Dan terakhir, komentar penuh semangat datang dari Sukardi_Kakisina. Api wali kotaku. 4 emotikon api jadi simbol semangat yang membara, tanda kebanggaan warga terhadap sosok Andi Harun sebagai wali kota mereka. Nah, dari komentar-komentar kali ini, kita bisa lihat bahwa warga Samarinda tidak hanya sekadar menyoroti masalah, tapi juga menyampaikan doa, semangat, bahkan ekspresi kebanggaan dengan caranya masing-masing. Semua itu memperlihatkan betapa kuatnya ikatan antara masyarakat dan pemimpinnya. Nah, itu tadi deretan komentar pilihan dari masyarakat Samarinda yang semakin vokal, partisipatif, dan inspiratif. Terus jaga semangat dan partisipasi aktif demi kota yang lebih baik ya. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami lahyakan. Dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Ke Sungai Dama membeli ikan. Mau dibakar biacaraan Senin depan. Jangan lupa like dan subscribe-nya kawan. Sampai berjumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.